Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Novandra Pongtonung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Di sini judul yang saya ambil adalah penilaian kondisi jalan dengan metode PCI atau Pavement Condition Index. Yang pertama adalah latar belakang. Jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, pada era industrialisasi, perdagangan serta angkutan umum, angkutan barang dan jasa harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah dengan adanya prasarana darat, yaitu jalan raya. Karena jalan di dalam Provinsi Jambi, khususnya pada jalan arteri di Kabupaten Muaro, Jambi sampai Batanghari, salah satunya adalah ruas Jalan Jambi lintas Muara Bulian dilewati kendaraan berat, di antaranya mobil truk lebih dari 659 unit dan mobil bus 267 unit per hari yang diperoleh dari data LHR pada tanggal 29 Agustus 2019. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan tingkat pelayanan yang dapat berupa kerusakan pada permukaan jalan. Dari hasil penelitian didapat kerusakan sebanyak 11 jenis kerusakan dari 19 jenis kerusakan sesuai dengan standar di Indonesia. Tujuan yang pertama, menganalisis jenis kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan Jambi lintas Muara Bulian, Kelurahan Muaro Pijoan sampai Jalan Jambi lintas Muara Bulian kilometer 27 Desa Lopak Aur. Yang kedua, menganalisis performance permukaan jalan menggunakan metode PCI oleh US Army Corps of Engineers, Sanin et al. 1976 sampai 1984. Yang ketiga, menentukan jenis penanganan kerusakan ruas jalan berdasarkan metode standar Dirjen Bina Marga 1995 nomor 002-T-BT 1995. Metode yang digunakan dalam survei ini adalah metode dengan cara deskriptif, analis berdasarkan metode Pavement Condition Index atau PCI. Deskriptif berarti survei yang memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat sekarang, keadaan kerusakan perkerasan jalan yang diteliti, sedangkan analis berarti data yang dikumpulkan dan disusun, kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip analis metode Pavement Condition Index atau PCI. Sanin 1994-Hardianto HC 2007. Metode Pavement Condition Index atau PCI adalah salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis, tingkat kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Dalam metode PCI, tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 faktor utama, yaitu yang pertama, tipe kerusakan lapisan permukaan jalan, yang kedua, tingkat keparahan kerusakan lapisan permukaan jalan, yang ketiga, jumlah atau kerapatan kerusakan lapisan permukaan jalan. Cara pengumpulan data menggunakan metode survei dan data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. Dari hasil pengamatan visual di lapangan diperoleh luas kerusakan, kedalaman ataupun lebar retak yang nantinya dipergunakan untuk menentukan kelas kerusakan jalan. Densitas kerusakan ini dipengaruhi oleh kuantitas tiap jenis kerusakan dan luas segmen jalan yang ditinjau. Penentuan deduct value dapat segera dihitung setelah kelas kerusakan dan densitas diperoleh. Total deduct value atau TDV dan corrected deduct value atau CDV dapat dihitung segera setelah tahap-tahapan di atas sudah diketahui nilainya. Tahap akhir dari analis nilai kondisi perkerasan adalah menentukan nilai Pavement Condition Index atau PCI, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan prioritas penanganan kerusakan. Langkah-langkah perhitungan dengan metode PCI adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat catatan kondisi dan kerusakan jalan. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai luasan kerusakan. Yang ketiga, menentukan nilai pengurangan deduct value. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian A, jumlah tipe kerusakan pada setiap tingkat keparahan kerusakan yang terlihat. B, menghitung densitas luas atau panjang kerusakan atau luas perkerasan. C, hitung nilai pengurangan deduct value dari tabel grafik nilai pengurangan untuk hitungan PCI jalan dengan permukaan perkerasan aspal. Atau D, mencari nilai pengurangan terkorosif maksimum untuk mendapat nilai CDV, yaitu dengan cara memasukkan nilai TDV yang lebih ke grafik CDV dengan cara menarik garis vertikal pada nilai CDV sampai memotong garis Q, kemudian ditarik garis horizontal. Nilai Q merupakan jumlah DV yang lebih dari 5. E, menghitung PCI. Nilai PCI sama dengan 100 kurang CDV, dengan PCI sama dengan nilai kondisi perkerasan, CDV sama dengan corrected deduct value. Ya, bisa dilihat
Ini adalah tabel pertama, hasil perhitungan corrected deduct value. Ya, ini adalah tabel kedua, hasil perhitungan pavement condition index. Ini adalah tabel ketiga, persentase kerusakan. Bisa dilihat dari sini, dari jenis kerusakan yang ada dengan persentase kerusakan yang ada. Persentase kerusakan terbesar terdapat pada tambalan, 3,018 persentase kerusakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada ruas Jalan Jambi lintas Muara Bulean, Kelurahan Muara Pijoan sampai Jalan Jambi lintas Muara Bulean kilometer 27, Desa Lobak Aur, sepanjang 4.000 meter atau 4 km dan lebar perlintasan jalan 6 meter, terdapat 11 jenis kerusakan dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Yang kedua, nilai PCI terendah terdapat pada STA 0 plus 100 sampai 0 plus 200, STA 1 plus 100 sampai STA 1 plus 200, STA 1 plus 200 sampai STA 1 plus 300, STA 2 plus 200 sampai 2 plus 400, STA 2 plus 400 sampai STA 2 plus 500, STA 2 plus 800 sampai STA 2 plus 900, STA 3 plus 200 sampai STA 3 plus 300 dengan klasifikasi sangat jelek atau very poor. Yang ketiga, nilai indeks kondisi perkerasan atau PCI rata-rata pada ruas Jalan Jambi lintas Muara Bulean, Kelurahan Muara Pijoan sampai Jalan Jambi lintas Muara Bulean kilometer 27, Desa Lopak Aur adalah 48,90%, termasuk dalam kategori fair atau sedang. Yang keempat, metode perbaikan kerusakan fungsional digunakan metode perbaikan P2, P3, dan P5 sesuai dengan metode standar Dirjen Bina Marga 1995 nomor 002-T-BT-1995. Yang kelima, metode PCI Pavement Condition Index hanya memberikan informasi kondisi perkerasan pada saat dilakukan survei, tapi tidak untuk memberikan gambaran prediksi di masa yang akan datang. Baik, sekian dan terima kasih. Tetap kuat untuk menjalani di dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua senantiasa.